Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam bentuk makalah yang berjudul Analisis Instagram dalam mendukung 4 area fungsional bisnis, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasional. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Lucky Ramadan, ada Zafran Dika, ada Felita Antika, ada Zaki Nur, dan juga ada Aulia Dewi. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan latar belakang serta tujuan kami untuk membuat makalah ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan objek dari makalah ini, yaitu Instagram. Instagram ini dikembangkan pada tahun 2010 dan diakuisisi oleh Meta Platform Inc. pada 2012. Dikembangkan sebagai platform media sosial yang dengan bertumpu pada teknologi AI dan Big Data, memiliki fitur seperti Stories, ada Reels, dan juga shopping yang bisa mendukung bisnis dalam pemasaran, keuangan, SDM, dan juga operasional. Namun, sebagai platform yang besar, kami juga menyadari bahwa Instagram tetap dihadapkan gitu dengan tantangan seperti privacy data, regulasi, dan juga persaingan bisnis. Namun hal ini membuat Instagram untuk terus mendorong inovasinya secara berkelanjutan untuk tetap relevan pada ekosistem digital. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari dibangunnya atau dibuatnya makalah ini setidaknya ada 3 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Meta Platform Inc. sebagai organisasi di balik platform Instagram. Yang kedua ada memberikan solusi kepada Meta Platform Inc. melalui 4 area fungsional bisnis. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi tantangan dan peluang Meta Platform Inc. dalam mengelola Instagram. Selanjutnya adalah identifikasi dan analisis masalah. Pada isu manajemen terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh tim Instagram. Pertama, yaitu pengelolaan tim menjadi sulit karena perbedaan zona waktu dan budaya kerja. Hal ini menyebabkan penyelarasan jadwal proyek terganggu, terutama saat menangani permintaan fitur baru. Yang kedua adalah koordinasi antar departemen sering terkendala akibat perbedaan sudut pandang antara tim pemasaran, pengembang, dan manajemen. Ketiga, komunikasi yang kurang optimal dengan penyedia API dan platform lain sering memperlambat proses pengembangan. Selanjutnya pada isu teknologi, platform Instagram menggunakan React Native untuk pengembangan aplikasi lintas platform, didukung oleh Django untuk back-end dan AWS untuk infrastrukturnya. Namun tantangan yang dihadapi meliputi skalabilitas sistem yang harus mampu menangani pertumbuhan pengguna tanpa downtime. Yang kedua adalah kompatibilitas perangkat lama yang sering kesulitan mendukung fitur baru seperti AI. Yang ketiga adalah keamanan API dan microservices untuk melindungi data pengguna. Dan yang keempat adalah kinerja aplikasi yang harus tetap responsif meskipun beban pengguna meningkat. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan infrastruktur teknologi dan memperkuat koordinasi tim untuk mengatasi tantangan ini. Meliputi peningkatan komunikasi tim, evaluasi kompatibilitas teknologi, penguatan keamanan API, dan optimalisasi arsitektur cloud untuk mendukung skalabilitas. Instagram menghadapi 3 tantangan utama dalam aspek organisasi. Yang pertama, perbedaan budaya kerja. Instagram memiliki tim global dengan latar belakang budaya yang berbeda, perbedaan prioritas dan cara kerja antar tim, seperti tim di Amerika Serikat yang fokus pada peluncuran fitur baru dan tim di Eropa yang lebih mementingkan regulasi privasi. Itu sering menimbulkan konflik atau memperlambat pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu struktur organisasi yang rumit. Sebagai bagian dari Meta, Instagram memiliki hierarki yang kompleks. Hal ini sering membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat karena harus melalui berbagai lapisan persetujuan. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam tanggung jawab antar tim dapat menyebabkan kebingungan saat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, aturan internal yang ketat. Instagram harus mematuhi kebijakan internal Meta yang ketat. Maka dari itu, Instagram menjadi kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar lokal atau merespon tren dengan cepat. Misalnya, peluncuran fitur baru sering tertunda karena membutuhkan persetujuan dari Meta tersebut. Dan melalui tantangan-tantangan ini, menyebabkan beberapa dampak seperti komunikasi yang tidak efektif antar tim global,
lambatnya inovasi karena proses yang panjang, serta konflik budaya dan kebijakan yang dapat menurunkan produktivitas tim dan meningkatkan angka turnover karyawan. Solusi pemasaran. Instagram dapat memanfaatkan fitur-fitur unggulan seperti Reels, AR Filter, dan Stories untuk mendukung kampanye yang lebih kreatif dan interaktif. Misalnya, tantangan berbasis hashtag di Reels dapat meningkatkan partisipasi pengguna, memperkuat keterlibatan engagement, serta memperluas jangkauan konten. Selain itu, Instagram dapat mengoptimalkan strategi segmentasi berbasis data untuk menargetkan pengguna dengan lebih baik. Pengguna yang sering berinteraksi dengan konten belanja dapat diberikan promosi khusus melalui Instagram Shop, sementara pengguna aktif di Reels dapat dilibatkan dalam kampanye yang mengikuti tren lokal. Kemitraan strategis dengan influencer dan konten kreator lokal juga dapat membantu untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat hubungan dengan pengguna di berbagai wilayah. Untuk meningkatkan loyalitas pengguna, Instagram bisa menerapkan elemen gamifikasi seperti pemberian badge atau penghargaan bagi pengguna aktif serta memberikan akses awal ke fitur eksklusif. Selain itu, optimalisasi algoritma iklan berbasis pembelajaran mesin akan memastikan iklan yang disajikan lebih relevan dengan preferensi pengguna, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Selanjutnya adalah solusi keuangan. Solusi keuangan pengelolaan biaya untuk pengembangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi AI untuk otomatisasi pengujian fitur yang tidak hanya mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, tetapi juga mempercepat proses pengembangan untuk diversifikasi pendapatan. Instagram dapat menawarkan fitur premium seperti langganan bebas iklan atau akses ke filter eksklusif yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus membuka peluang pendapatan baru. Optimalisasi Instagram Shop juga menjadi langkah penting, misalnya dengan menyediakan metode pembayaran lokal yang lebih inklusif serta menurunkan biaya transaksi, sehingga lebih banyak pengguna yang tertarik untuk berbelanja melalui platform ini. Dalam upaya meningkatkan pendapatan iklan, Instagram dapat menawarkan paket iklan yang lebih terjangkau bagi usaha kecil dan menengah, UMKM, sekaligus menyediakan alat-alat analitik canggih bagi pengiklan besar untuk membantu mereka menargetkan audiens dengan lebih presisi. Selain itu, Instagram dapat menggunakan perangkat lunak berbasis AI untuk memantau dan mengelola pengeluaran secara real-time. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi peluang penghematan dan pengelolaan anggaran lebih efektif sehingga mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia, kami mengusulkan beberapa langkah strategis yang telah disesuaikan dengan konteks saat ini. Perusahaan dapat memulai dengan menggunakan teknologi seperti sistem pelacakan pelamar atau yang biasa disebut Applicant Tracking System atau ATS, selama proses rekrutmen dan seleksi tentunya. Sistem ini memudahkan dan mempercepat proses evaluasi kandidat dengan menggunakan keterampilan dan kualitas spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, akan menjadi fundamental memetakan kompetensi secara detail, baik soft skill seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan kerjasama maupun technical skill seperti penguasaan teknologi informasi. Untuk pengembangan dan pelatihan, kami sarankan untuk menggunakan diversifikasi yang didasarkan pada kebutuhan. Ada beberapa cara untuk memastikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan individu, seperti melalui e-learning, pelatihan di kelas, dan pembelajaran mikro yang terfokus. Selain itu, membentuk kelompok mentor yang lebih spesifik dan berpengalaman juga akan sangat membantu karyawan baru ketika mereka melakukan penyesuaian diri supaya lebih cepat dan meningkatkan kerjasama tim di berbagai departemen seperti dengan program rotasi pekerjaan. Untuk menjaga motivasi dan kinerja, perusahaan pun harus memastikan bahwa indikator kinerja utama atau yang biasanya disebut KPI sesuai dengan tujuan perusahaan dengan peninjauan yang berkala dan dapat disesuaikan dalam perjalanannya ketika menghadapi dinamika atau hal-hal lain yang memang perlu adanya penyesuaian kembali. Pada tahapan yang lebih lanjut, menawarkan penghargaan yang jelas dan adil seperti bonus, sertifikat, atau kesempatan pelatihan tambahan dapat menjadi cara yang mungkin bagus dan disarankan untuk mengenali dan menjaga karyawan yang memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, sangat penting untuk menciptakan budaya dalam organisasi yang mendorong inovasi dan terbuka terhadap perubahan. Tempat kerja yang mendorong kreativitas dan kerjasama tim
akan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan teknologi baru dengan lebih mudah, melibatkan karyawan dalam diskusi dan evaluasi sistem juga. Ini akan dapat membantu mereka merasa lebih terhubung lah dengan proses perubahan. Berbicara teknologi, terutama dalam penggunaan sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, sistem ini akan membantu mengelola data karyawan dengan lebih mudah dan juga memungkinkan analisis yang lebih tepat lah atas kebutuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan enskripsi untuk perlindungan, menerapkan kebijakan akses yang ketat, dan melakukan percadangan data secara teratur, nah perusahaan ini dapat memastikan akan meningkatkan keamanan dari data karyawan tersebut. Sangatlah penting di sini untuk memastikan bahwa strategi SDM selalu sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap inisiatif baik tentang rekrutmen atau pengembangan kepemimpinan harus membantu mencapai tujuan perusahaan baik sekarang maupun di masa depan. Di slide selanjutnya, di bidang operasional, kami menyarankan dan berpendapat mengenai solusi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Salah satu area fokus utamanya ini adalah mengelola data dan memastikan keamanannya. Kita bisa menggunakan enskripsi TLS 1.3 dan arsitektur Zero Trust yang dapat sangat membantu perusahaan untuk mengurangi kemungkinan kebocoran data ataupun hal lain yang memang sudah direncanakan. Nah, selain itu akan sangat dibutuhkan rencana pemulihan bencana atau yang biasa disebut DRP untuk memastikan bahwa operasi dapat terus terjadi bahkan ketika insiden tak terduga terjadi. Nah, seperti kita menggunakan kecerdasan buatan atau AI yang benar-benar dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam manajemen konten, AI ini dapat membantu perusahaan untuk memoderasi konten secara otomatis, mendeteksi yang cepat terhadap pelanggaran kebijakan komunitas. Nah, masih di sisi otomasi juga, dashboard operasional terintegrasi akan memudahkan tim melaksanakan tugas mereka secara efektif. Nah, kemudian dengan menggunakan chatbot AI pada tahapan selanjutnya ini akan benar-benar dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan. Chatbot ini akan membantu perusahaan dalam menjawab keluhan atau pertanyaan pelanggan dengan cepat tanpa perlu campur tangan manusia yang mungkin akan sedikit terasa lebih lama. Perusahaan ini dapat menggunakan metrik seperti waktu penyelesaian keluhan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan terus berupaya meningkatkan kepuasan pengguna. Sebagai bagian dari ekosistem Meta tentunya, terhubung dengan platform seperti Facebook dan WhatsApp, harusnya bisa menawarkan keuntungan yang signifikan. Sinkronisasi data di berbagai platform membantu dalam mengelola operasi secara lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Salah satu yang dapat dan berpotensi untuk dicapai adalah dengan fitur belanja mungkin bisa menggunakan MetaPay untuk mempermudah pengguna. Dalam mengelola operasional, memiliki jadwal kerja yang menyesuaikan dengan zona waktu aktif pengguna juga perlu dipastikan agar layanan tersedia sepanjang hari lah, setiap hari juga. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan untuk tim operasional akan memastikan mereka siap untuk menghadapi tantangan baru dan dapat tetap mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi mengevaluasi kinerja secara teratur seperti menggunakan survei Net Promoter Score atau yang biasa kita sebut NPS, atau mengawasi waktu aktif sistem itu sangat penting untuk memastikan kualitas layanan tetap tinggi, tetap ada di tarafnya, dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, saya akan melanjutkan pada poin kesimpulan. So, Instagram sebagai platform yang besar tentunya menghadapi tantangan yang juga besar dengan skala yang sangat besar, diantaranya pada aspek manajemen, yaitu tantangan dalam mengelola tim yang secara global dengan zona waktu yang berbeda, ada kurangnya koordinasi antar tim, ada keberagaman tim yang kemudian memperlambat pengambilan keputusan,
Selanjutnya ada pada aspek teknologi, diantaranya ada tantangan di skalabilitas infrastruktur, ada masalah kompatibilitas fitur baru, serta ada ancaman keamanan. Pada aspek organisasi ada hambatan karena struktur organisasi yang besar, dan juga pada aspek operasional yang bermasalah pada efisiensi operasional. Nah, untuk menghadapi hal itu agar Instagram sebagai platform yang secara global gitu beroperasinya, kami memberikan solusi pada masalah-masalah tersebut agar Instagram dapat memperbaiki koordinasi tim, dapat memperkuat infrastruktur teknologinya, dan dapat menyederhanakan struktur organisasi, dan terus untuk meningkatkan pengelolaan operasional secara inovatif dan juga terintegrasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Instagram perlu memperkuat strategi pemasaran berbasis data, menjalin kolaborasi dengan influencer, dan menambahkan elemen gamifikasi, serta mendiversifikasi sumber pendapatan melalui fitur premium dan optimalisasi Instagram Shop. Meningkatkan rekrutmen berbasis teknologi, pelatihan berkelanjutan, serta budaya kerja yang inklusif, dan fokus pada skalabilitas platform, keamanan data, layanan AI, serta efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan pengguna. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.